Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikruhu mafazan lil mu'minin yatawassaluna bihi ila sa'adati fid dharain wa jannatan waqiyatan lil muttaqin min wasawisa wa hamayati syayatin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawqi wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa fa'alul khairati wastanibus sayyi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di bulan ke-8 daripada tahun Hijriah 1444 Hijriah. Bulan Sya'ban, bulan agung, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan di mana diangkatnya segala amal-amal kebaikan kita dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jalaluddin Rumi, seorang ulama tasawuf, beliau katakan dalam satu syairnya, hai ular kita, andai kau punya cukup nyali, maka datang kepadaku. Dan di sini beliau ingin memberi pesan kepada kita, andai hari ini ada kesulitan hidup yang belum terselesaikan, ada sebaris doa yang mungkin belum terijabah, tapi menghantar kita untuk lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan itulah sejatinya sebuah kenikmatan. Andai hari ini ada segala kenikmatan hidup yang kita rasakan, dari sisi finansial kita tidak terganggu, dari sisi kelengkapan kehidupan dunia kita rasakan kemewahan itu, tapi membuat kita menjauh kepada Allah, beliau katakan itulah sejatinya sebuah musibah. Jangan sedang juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam beliau katakan sejatinya seluruh rangkaian amal ibadah manusia itu terlihat. Salat terlihat, ngaji terlihat, puasa terlihat, haji, umrah, zakat terlihat. Hampir dipastikan seluruh rangkaian amal ibadah manusia terlihat. Yang tidak terlihat itu kadar nilai keikhlasan. Itu sebab menarik ketika baginda Rasul ditanya oleh para sahabat, wasutila anil ikhlas, ya Rasul, bagaimana cara kami untuk mengetahui kadar nilai keikhlasan seseorang dalam melakukan amal ibadah? Apa boleh katakan? Nanti dulu akan aku tanya, wasutila anil ikhlas, faqala hatta as'ala Jibril. Nanti dulu akan aku tanya kepada malaikat Jibril bagaimana cara mengukur kadar nilai keikhlasan. Yang menarik ketika malaikat Jibril ditanya oleh baginda Rasul, ya Jibril, bagaimana cara mengukur kadar nilai keikhlasan seorang? Apa dijawab malaikat Jibril? Faqala hatta as'ala Rabbil. Nanti dulu malaikat Rasul akan aku tanya kepada Allah bagaimana cara mengukur kadar nilai keikhlasan seorang. Dan yang menarik hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika Allah ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rabb, ini ada pertanyaan dari dikasih, bagaimana cara mengetahui kadar nilai keikhlasan? Apa dijawab oleh Allah? Huwa sirrun. Itu adalah rahasia, kata Allah. Min asrari, dari beraneka macam rahasia atau audiuhu yang akan aku berikan. Qalba man ahbabtahu min ibadi. Siapa saja yang tertanam di dalam hatinya, setiap hambaku penuh dengan kecintaan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan, keikhlasan dalam melakukan amal ibadah. Yang menarik, Imam Ibnu Farid, seorang memberi komentar terhadap kitab Al-Hikam ini, beliau mengklasifikasikan tingkatan ikhlas. Yang pertama, ikhlasnya orang umum, orang kebanyakan yang hari ini melakukan amal ibadah kebaikan, ia berharap kebaikan itu juga dibalas di dunia. Sedekah, ia berharap dibalas. Berbuat baik, ia dibalas.
Atau ada tingkatan Allah khusus. Orang yang hari ini melakukan kebaikan, dia tidak lagi berharap ganjaran itu, reward itu dibahas di dunia. Ia mungkin hanya berharap surganya Allah. Tapi yang menarik hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tingkatan khawasul khawas. Bahasa kita sekarang super VIP. Yang ia tidak lagi dipusingkan dengan balasan itu, reward itu hanya di dunia. Bahkan andai ia dapat bertemu Allah di selain surga, mungkin ia tidak akan pernah meminta surga. Dalam satu syairnya Imam Ibnu Farid katakan, laisa suqli minal jinani na'iman ghairu anni uhibbuka li araka ya. Aku tidak minta surga karena di dalam surga itu penuh kenikmatan. Rasa-rasanya hidup di dunia ini sudah penuh dengan kenikmatan ya. Tapi aku meminta surga. Beliau katakan dalam satu syairnya, karena di dalam surga aku dapat bertemu dan memandang wajah. Dan sejatinya itulah puncak dari segala kenikmatan yang kemudian hari itu rasakan. Jauh lebih dari itu ada satu syair yang menarik yang dikatakan Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah satu syair. Ya, kalau tadi Jalaluddin Rumi, ini ada syair dari Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Rabb, aku tidak butuh dengan segala karunia yang ada di dunia. Berikan saja untuk musuh-musuh. Aku juga tidak butuh dengan segala karunia-Mu di akhirat kelak. Berikan saja untuk kekasih-kekasih. Andai ibadah yang aku lakukan hari ini berharap surga, maka tutup itu surga. Andai ibadah yang aku lakukan hari ini karena takut neraka, bahkan aku di dalam. Tapi andai ibadah yang aku lakukan hari ini karena rindu dengan kekasih-Mu, awas, jangan pernah engkau palingkan wajah-Mu untuk diriku. Dari sini betapa penting menajam rasa keikhlasan kita dalam melakukan apapun namanya amaliyah di dunia. Orang yang ikhlas itu laksana berjalan di atas pasir yang tidak ada suaranya, tapi nyaris memberikan efek-efek kebaikan untuk para di sekitarnya. Dan yang menjadi perdebatan para malaikat di hari ini adalah dua. Adalah orang yang senantiasa menjaga dawa wudu, kesempurnaan wudu, kehusuan ketika wudu. Dan wudunya sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi tren dalam kehidupan. Karena Rasul katakan dawu mardakum bil wudu. Obatilah segala penyakit kalian, obati penyakit kita dengan berwudu. Penyakit bukan hanya penyakit lahir, adanya penyakit batin yang ada di dalamnya. Yang kedua, wal mashul aqdam ila sholati bil jamaah. Adalah orang yang senantiasa menjaga dawam langgeng untuk terus berjamaah. Sibuk di dunia, sibuk di kantor, di rumah ada istri, ada suami, ada anak keturunan, kita cari waktu-waktu terbaik untuk kita bersama berjamaah. Bukan hanya 27 derajat kemuliaan yang Allah berikan, jauh itu bab yang lalu. Hari ini kita berharap gift, pemberian terbaik yang Allah berikan kepada kita. Di penghujung surahnya sering kita baca, innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pertanyaan dan jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Sudah seberapa pantas kita mendapatkan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi kebaikan yang kita lakukan, yang kita contohkan, yang kita dakwahkan, sudah sedemikian jauh merugi. Tak ada intrik-intrik di dalam hati kita. Billah Allah. Boleh jadi tangan kita belum tangannya, baru ada di dalam hati, terletak di dalam hati. Allah berikan yang terbaik. Semoga dari kisah yang singkat ini menajam rasa keikhlasan, menajam penuh dari ibadah kita hanya berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah katakan tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kalau saja yang malam bisa Allah berubah menjadi siang, yang siang diubah menjadi malam, yang mati bisa Allah hidupkan. Seberat apapun permasalahan,
diri kita, kantor kita, bahkan negeri ini. Mari kita jadikan wasilah untuk terus lebih berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah panjangkan usia kita, beri keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kita berjumpa dengan bulan suci, bulan Ramadan yang penuh dengan keagungan. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi la tahlu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tudda bihi al-hawari wa tunaru bihi al-radai wa husnul khatim wa yastasqal jamal biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli labhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'amin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faya ayyuhal hadun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afwa wal ghina wa jannibna minal fitani ma dhahara minha wa ma batan wa akshif anna al-bala wal waba wal mihan min baladina Indonesia khasah wa min buldani muslimin ammah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.